Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wal quruna wa min syai'in asqami. Kaifa halukum? Siswa-siswi SD Al-Hikmah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya. Terutama dalam masa pandemi Covid-19 ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, sehingga di bulan yang penuh barokah ini kita mampu beribadah secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, dan tentunya umatnya yang selalu mengikuti perjalanan hidup beliau, mencontoh seluk-beluk hidup beliau, sehingga kita nanti di akhirat bertemu dengan beliau. Siswa-siswi SD Al-Hikmah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita sekalian, di tanggal 11 Ramadan 1441 Hijriah kita bertemu kembali di dalam pembahasan fikih, ya, mengenai keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai salat tarawih, kemudian mengenai berbuka atau memberikan buka kepada orang yang berpuasa, dan juga tentunya adalah tentang tilawah Al-Quran. Ya, kita ketahui bahwasannya siswa-siswi SD Al-Hikmah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang selalu membuntuti ibadah puasa di siang hari adalah ibadah qiyamul lail di malam harinya. Kita juga berjihad di kedua hal tersebut. Dengan puasa kita berjihad, kemudian di malam harinya kita berjihad dengan melaksanakan qiyamul lail. Bahwasanya qiyamul lail pada bulan Ramadan itu dikhususkan dengan nama tarawih. Kalian tahu tarawih? Ternyata tarawih itu adalah sholat, secara bahasa ya, sholat yang santai, atau bahasa gaulnya sekarang sholat santuy. Nah, kalian tahu makna dari tarawih? Tarawih itu diambil dari bahasa Arab, yaitu rawaha yurawihu tarwihan. Rawaha yurawihu tarwihan. Kemudian dijamakkan atau dipluralkan menjadi tarawih. Tarawih secara bahasa itu maknanya adalah istirahat sesekali. Ya, kita ketahui bahwasanya dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang salat tarawih dengan melaksanakan dua kemudian dia istirahat, atau 4 rakaat kemudian dia beristirahat, dilanjut dengan salat 2 rakaat menjadi 4, kemudian dia beristirahat dan dilanjutkan dengan witir. Nah, itu kenapa dinamakan salat khusus di bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih, sebagaimana ini dijelaskan di dalam
Lisanul Arab dan Misbahul Munir serta Syarhul Mumti'. Secara istilah, yang namanya tarawih adalah qiyamul Ramadan atau salat di malam hari pada bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Syarah Sahih Muslim Lin Nawawi. Kita lanjut mengenai keutamaan dari salat tarawih. Yang pertama adalah dengan kita melakukan salat tarawih, baik itu 11 rakaat maupun 23 rakaat, kalian bisa memilih ya. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang maknanya, barang siapa yang ia melakukan qiyamul Ramadan, salat malam di bulan Ramadan atau salat tarawih, maka karena apa? Karena keimanannya dan tentunya ia ingin mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaqun alaih. Selanjutnya keutamaannya adalah yang kedua, Mr. Irsan, orang yang melakukan salat tarawih maka ia dihitung salat sepanjang malam, dimulai dari Isya sampai subuh. Walaupun dia hanya salat tarawih misalkan dari Isya sampai jam 8:30 atau jam 8. Namun apabila ia melakukan salat tarawih karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya Allah Subhanahu wa taala hitung sepanjang malam. Diibaratkan dia sholat terus dari Isya sampai salat subuh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif katabalahu qiyamul lail." Barang siapa yang ia sholat berjamaah bersama imam sampai selesai sholatnya, maka ditulis baginya pahala qiyam satu malam penuh. Lalu bagaimana dengan keadaan kita pada masa pandemi COVID-19 ini? Masjid-masjid tidak ada yang melakukan sholat tarawih berjamaah. Ya kita bisa berjamaah bersama keluarga kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita. Kita bangun sholat berjamaah di rumah-rumah, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang sholat sepanjang malamnya. Selanjutnya, yang ketiga, maka orang yang melakukan qiyamul lail, sholat tarawih, dia akan dicatat sebagai siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aita in syahadtu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa salaitu as-salawatul khams wa addaitu az-zakah wa sumtu ramadan faqumtuhu famimman ana?" Qala as-siddiqin wasyuhada. Ya, Nabi
menjelaskan bahwasannya dulu ada orang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bersyahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwasannya engkau wahai Nabi adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian aku melakukan salat 5 waktu. Kemudian aku berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan salat malam di bulan Ramadan, dan aku juga membayar zakat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka orang yang mati di atas ini semua, ia termasuk orang-orang siddiqin wasyuhada, termasuk orang-orang yang berbuat kejujuran, dan juga orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dimana 3 tentang keutamaan orang-orang yang melakukan salat qiyamul lail pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosanya. Selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala, akan mencatat, akan menilai bahwa ia melakukan salat di sepanjang waktu malamnya. Selanjutnya dia akan dicatat sebagai siddiqin, orang-orang yang jujur, dan juga asyuhada, sebagai orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Mr. Irsan, kita masuk tentang keutamaan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasannya kita ketahui adalah di dalam bulan Ramadan, di sana diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan juga sebagai hidayah, dan juga serta pembeda mana yang ia masuk ke dalam Islam dan mana ia yang kufur. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, maka inilah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Maka inilah keutamaan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, kita merenungi ayat-ayatnya, kalau bisa juga kita menghafal ya. Itu adalah keutamaan tilawah di dalam bulan Ramadan. Bahwasannya bahkan seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi itu diturunkan semuanya di bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga di dalam Al-Mu'jamul Kabir oleh Imam Tabari, hadis dari Wasilah bin Asqa, Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan setelah 6 hari bulan Ramadan, Injil diturunkan setelah 13 hari bulan Ramadan, Zabur diturunkan 18 hari bulan Ramadan, dan juga Al-Quran diturunkan 14 hari pada bulan Ramadan. Inilah keutamaan bagaimana kita harus membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertilawah, mentadaburi ayat-ayatnya, terutama khususnya di bulan Ramadan. Selanjutnya, keutamaan yang lain yaitu secara garis besar yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Ini adalah keutamaan yang cukup menarik
untuk memotivasi kita untuk terus membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ia membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dengan bacaan tersebut, satu kebaikan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan dan semisalnya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf mencakup 10 kebaikan. Lalu bagaimana apabila kalian membaca satu muka Al-Quran, membaca satu lembar Al-Quran, membaca satu juz Al-Quran, berjuz-juz Al-Quran, Masya Allah, terutama di bulan yang penuh berkah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan berbagai macam pahala kita, terutama pahala membaca Al-Quran. Ini hanya satu hadis saja, namun itu cukup bagi kita untuk memotivasi kita untuk terus bertilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Alangkah baiknya kita khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini satu kali saja. Satu kali. Kalau kalian bisa 2 kali, kalian bisa lagi lebih 3 kali terus, ya. Bahkan ada ulama yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 1 kali. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa. Apa itu keutamaannya? Silakan Mr. Irsan dilanjutkan. Keutamaannya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira wa annahu la yanqusu min ajri siyami syai'un." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Rawahu Tirmidzi. Dan ini adalah keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang sedang berbuka, orang-orang yang sedang berpuasa. Terlebih-lebih di masa yang sulit ini, banyak orang-orang yang membutuhkan makanan, maka kita sumbangkan dari sebagian harta kita kepada orang-orang tersebut agar mereka bisa berbuka, sehingga pahala mereka bisa sampai kepada kita tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Tentu saja di antara keutamaan yang lainnya adalah bagi orang yang memberi makan berbuka, itu keutamaan diraih dari doa orang yang menyantap berbuka puasa tersebut. Orang yang diberikan makanan oleh kita untuk berbuka, kemudian ia berdoa, maka ini adalah suatu keutamaannya juga. Maka sesungguhnya doa orang tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena memang doa orang yang berbuka adalah doa yang mustajab. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun la turaddu da'watahum al-imamul adil." Ada 3 golongan orang yang dimana doanya itu tidak dapat ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah al-imamu al-adil, imam yang adil. Selanjutnya adalah was-shaimu hina yuftir, dan orang-orang yang berpuasa ketika ia berbuka. Nah, ketika kalian memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka orang yang berpuasa tersebut akan berdoa kepada kalian, meminta rahmat kepada Allah untuk kalian, meminta ampunan kepada kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan
kabulkan doa tersebut. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlum, yaitu orang-orang yang terzolimi. Banyak hadis-hadis atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita diberikan makanan, ketika kita diberikan jamuan makanan dan minuman. Di antaranya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma at'im man at'amani wa ashki man asqani wa asqi man asqani. Saya ulangi lagi, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang-orang yang telah memberikan makan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang-orang yang telah memberikan minuman kepadaku. Dan tentu saja kita memilih orang-orang yang saleh, orang-orang yang pandai beribadah, untuk dimana dia dapat dari makanan kita, ya. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Amru, ni'mal mal as-salihu lil mar'is salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta di tangan hambanya yang saleh. Tentunya kita bisa misalkan mengundang teman-teman kita yang saleh, atau ustaz, atau anak yatim piatu, tentunya, ya, orang-orang yang dia saleh, maka orang-orang saleh tersebut akan mendoakan kepada kita dengan doa kebaikan, yaitu mengenai 3 keutamaan. Yang pertama adalah salat tarawih, selanjutnya adalah tilawatul Quran, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka di sini Mister akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silakan kalian bisa ketik di Facebook kalian. Ya, pertanyaannya adalah, sebutkan salah satu keutamaan sholat tarawih. Baik, terima kasih. Mister cukup sampai di sini. Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.